Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana Ikatan Mahasiswa Oku Timur. Bersama saya Nurlaila Puspitasari, dan saya ditemani oleh dua cowok ganteng, yaitu Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Oku Timur, yaitu Kak Andi Pratama. Halo Kak Andi. Halo semua. Dan Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Oku Timur, yaitu Kak Juli Ferdianto. Halo Kak Juli. Halo. Oh ya, sebelumnya gimana nih kabarnya Kak Juli dan Kak Andi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah di sini Kak Juli sama Kak Andi tuh bakal nemenin kita ngobrol-ngobrol santai tentang seputar Ikatan Mahasiswa Oku Timur. Nah, apa sih Kak Ikatan Mahasiswa Oku Timur itu? Ini siapa dulu? Kak Aku Andi atau dong, Juli? Kak Andi dong. Ya jadi selamat pagi, siang, sore, malam dan semuanya teman-teman semua. Ya jadi IKAM Okut adalah Ikatan Mahasiswa Oku Timur yang berkuliah di Provinsi Lampung. Jadi IKAM Okut ini adalah sebuah wadah bagi teman-teman mahasiswa yang berasal dari Oku Timur khususnya, yang berkuliah baik di Metro, Bandar Lampung maupun di lokasi-lokasi lain di Provinsi Lampung. Jadi tujuan organisasi ini itu menambah relasi, menambah keluarga, karena kita sama-sama dari perantauan Belitang, perantauan yang jauh dari kedua orang tua kita, jauh dari keluarga kita. Makanya di sana kita membentuk IKAM Okut supaya kita punya keluarga baru, punya keluarga yang kalau misalnya kita ada apa-apa bisa saling konsultasi, bisa saling mencari solusi dengan teman-teman satu daerah dengan kita. Mungkin kayak gitu sih Mbak. Oke, untuk IKAM Okut ini bergerak pada bidang apa aja Kak? Ya, ini saya yang jawab ya. Oke, terima kasih. Kak Juli. Oke, terima kasih untuk Mbak Ella. Jadi IKAM Okut ini bergerak di bidang apa sih? Ya, seperti yang dikatakan Kak Andi tadi kan. IKAM Okut ini Ikatan Mahasiswa Oku Timur, mahasiswa kan. Kita dari pendidikan mahasiswa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jadi kami ini bergerak yang jelas pertama di bidang pendidikan karena kami memang dari pendidikan. Terus bukan hanya dari pendidikan kami bergerak, tapi juga di bidang sosial, budaya, dan juga olahraga. Begitu, Mbak. Oke, jadi untuk anggota IKAM Okut ini kuliah di kampus apa aja Kak? Ya jadi apa tadi pertanyaan anggota IKAM Okut ya? Ya. Ya, jadi anggota IKAM Okut ini berasal dari kampus-kampus yang ada di Lampung, baik Unila, UIN, maupun PTS-PTS yang ada di Lampung dan di Metro, bahkan di seluruh provinsi Lampung. Mungkin kayak gitu sih, Mbak. Oh ya, Kak Juli, gimana cara kakak untuk mengumpulkan anggota IKAM Okut yang tersebar di Provinsi Lampung itu? Baik, mengenai tentang bagaimana cara kami nih, sebenarnya bukan saya nih, kami ya. Jadi bagaimana cara kami untuk mengumpulkan mahasiswa yang ada di Lampung? Ya sebenarnya agak susah nih Kak Andi ya, karena di sini kan Provinsi Lampung ini termasuk provinsi yang besar dan juga kampus-kampus tersebar di banyak tempat, baik itu di Bandar Lampung dan juga Metro. Jadi di sini yang kami lakukan pertama yang jelas rekrutmen anggota. Jadi setiap anggota kami ada dari mahasiswa setiap kampus. Nah, dari situlah kami sosialisasi tentang Ikatan Mahasiswa Oku Timur. Begitu. Untuk event-event di IKAM Okut itu apa aja Kak? Jadi event-event dari IKAM Okut ini banyak ya. Biasanya yang paling jadi keunggulan dari IKAM Okut itu ya education fair. Itu biasanya isinya tentang sosialisasi dari mahasiswa Oku Timur tentang dunia perkuliahan, bagaimana cara masuk kampus, terus tantangan apa saja yang dihadapi dalam masuk kampus kayak gitu. Dan juga kita biasanya membagikan tips buat teman-teman pelajar-pelajar SMA yang ingin masuk ke dunia perkuliahan, bagaimana bisa tembus kampus impian mereka. Dan juga dalam education fair itu juga kita adakan namanya stand kampus, terus seminar pendidikan yang biasanya kita isikan dengan pemateri yang kompeten di dalam bidangnya. Dan juga yang paling penting yaitu tryout SBMPTN agar teman-teman ini bisa tahu nih, oh seperti ini loh soal-soal SBM seperti ini yang nanti akan menjadi tujuan ke depan. Ada juga IKAM Okut berkurban, itu ya kita laksanakan dengan para teman-teman mahasiswa Oku Timur IKAM Okut
dengan membagikan daging pada para masyarakat di sekitar. Mungkin untuk proja-proja atau event-event yang lain bisa tuh. Kira-kira apa lagi ya Kak? Kak Juli. Wah, kalau kita besang event-event nih banyak sekali Kak Andi ya. Jadi di Ikam Okut ini banyak kegiatan-kegiatan kita, event-event kita. Nah, salah satunya yang lagi kita persiapkan nih Kak Andi ya. Ada kami lagi menyiapkan kegiatan Gebiar Ikam Okut. Jadi di sini di Gebiar Ikam Okut namanya Gebiar. Jadi di sini kita nanti adakan gebiar yang sangat besar, kegiatan yang sangat besar, yang dimana kita memperkenalkan nih budaya-budaya yang ada di Kabupaten Oku Timur. Kita kan sebagai mahasiswa Oku Timur yang berkuliah di luar Oku Timur, dan sekarang lagi ada kesempatan kita lagi di Oku Timur. Jadi kami berinisiatif ingin mengenalkan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Oku Timur. Bukan hanya budaya yang ada di Kabupaten Oku Timur, tapi juga seni olahraga yang ada di Kabupaten Oku Timur. Oke, begitu. Mungkin tambah lagi sih Kak ya. Kita juga ada nih seperti turnamen-turnamen, misalnya yang lagi booming sekarang e-sport, kita juga adakan tuh turnamen Ikam Okut Cup. Jadi kita mengadakan turnamen-turnamen misalnya seperti Mobile Legends, PUBG atau game-game lainnya. Dan juga bagi internal kita ini, kita juga tidak mau hanya buat eksternal, tapi kita juga mau teman-teman dari Ikam Okut ini punya tuh kapasitas, punya seperti pengembangan diri bagi dirinya tuh biar lebih berkembang tuh. Jadi ada manfaatnya buat internal maupun eksternal Ikam Okut, seperti latihan kepemimpinan, seminar pendidikan yang memang kita tujukan pada Ikam Okut. Kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih Mbak. Oke. Kan dilihat dari situasi yang sekarang nih Kak, lagi musim pandemi gini. Tentunya kuliah itu kan pasti nggak bertatapan muka, jadi melalui daring kan. Nah, kegiatan Ikam Okut itu diadakan di mana aja Kak? Siapa ini? Saya ya. Oke. Jadi mengingat kita sekarang nih udah 1 tahun kita menghadapi COVID-19, sehingga menuntut kita untuk stay at home atau tidak boleh bertatap muka di kampus. Kita berkuliah secara daring. Jadi kegiatan-kegiatan kami hampir 90% itu ada di Kabupaten Oku Timur, sehingga kami mengadakan event-event, kegiatan-kegiatan itu real ataupun 90% diadakan di Kabupaten Oku Timur, begitu. Lalu apa aja sih Kak event yang cukup dikenal di masyarakat? Mungkin udah dijelaskan ya yang pertanyaan tadi sih ya. Udah kita sampaikan jalannya nggak bro? Jadi gini, event-event Ikam Okut ini sebenarnya alhamdulillah dan semoga semuanya sudah dikenal nih sama masyarakat. Seperti contohnya kemarin kita bagi takjil bagi masyarakat di sekitar Oku Timur. Nah, yang baru-baru ini, dan juga biasanya kita ngadakan namanya galang dana. Nah, kalau galang dana biasanya kita sering lakukan kalau misalnya ada kejadian bencana alam atau musibah yang terjadi di sekitaran kita. Jadi di sini kita membantu kayak gitu. Dan saya rasa hampir semua orang Timur itu bukan ya. Jadi gini, menurut saya tugas kita ya itu Ikam Okut ini mau mempublikasikan, mau eksistensikan ini loh Ikam Okut, dan kita sedang mengusahakan itu supaya kita lebih dikenal lagi oleh masyarakat yang luas. Bahkan sebenarnya kegiatan kita ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Oku Timur, tapi juga yang di Lampung pun kita sudah mulai dikenal. Oh ini loh Oku Timur, oh ini loh mahasiswa dari Oku Timur. Jadi alhamdulillah Ikam Okut ini sudah bisa dikenal masyarakat baik di Lampung maupun di Oku Timur. Wow, cukup menarik ya Kak ya. Nah, di Ikam Okut ini ada bidang apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Baik, banyak sih ya kalau mengenai tentang bidang-bidang yang ada di Ikatan Mahasiswa Oku Timur. Antara lain nih ada PSDM, Mikat, Pendidikan, MC, Humas, Danus, Kerohanian, dan juga kami ada salah satu yaitu Korwil. Jadi Korwil ini koordinator wilayah yang ada di Metro, begitu. Wow, ada banyak juga ya Kak ya. Untuk Ikam Okut ini udah berapa lama sih Kak berprosesnya? Ikam Okut ini udah lumayan lama ya berdiri. Kita udah sekitar 7 tahun berdiri Ikatan Mahasiswa Oku Timur ini, begitu Mbak. Wow, udah cukup lama ya Kak ya. Siapa aja sih Kak yang berperan penting dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Oku Timur itu? Berbicara dengan
Kalau berbicara dengan siapa yang berperan dalam Ikatan Mahasiswa Oku Timur ini sendiri, yang jelas dari seluruh, baik itu alumni, terus pengurus, anggota, semua ikut serta dalam pembangunan Ikatan Mahasiswa Oku Timur sendiri, begitu. Oh iya Kak, emangnya Ikam Okut itu istimewanya apa sih Kak? Ya, jadi gini ya. Ya, dan Mas Julia, menurut saya gini. Ikam Okut ini sangat istimewa. Karena menurut saya organisasi Ikam Okut ini organisasi yang cukup berbeda lah dari organisasi yang lain. Dia itu seperti punya ciri khas sendiri, punya manajemen organisasinya sendiri, punya sesuatu yang memang dijalankan sendiri gitu. Jadi ada sesuatu yang membedakan antara Ikam Okut dan organisasi-organisasi lain yang pernah saya ikuti. Jadi dan juga Ikam Okut ini gimana ya Mas Jul? Kayak apa ya? Keluargaannya sih yang kuat bener. Ya enggak? Baik dari dia alumni, mau dia pimpinan, mau dia anggota, mau dia berapa angkatan pun ya nggak ada batasan gitu. Jadi kita ngobrolnya biasa. Jadi saya sangat menghargai istimewanya Ikam Okut keluargaannya. Keluarganya itu begitu kuat, entah masalah apapun diselesaikan bareng-bareng, entah ada apapun itu ya pokoknya itu yang lebih diutamakan di Ikam Okut itu kekeluargaannya. Jadi bener-bener kekuatan internalnya, kekuatan keluarganya itu benar-benar kuat di Ikam Okut. Menurut saya itu sih keistimewaan dari Ikam Okut yang membedakan daripada organisasi yang lain. Wow, banyak ya Kak ya perbedaannya dari organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, kan pasti banyak nih Kak ya yang susah bergabung di suatu organisasi kedaerahan seperti Ikam Okut ini. Ada nggak sih Kak tipsnya? Oke, jadi ya seperti kita ketahui bahasanya setiap orang itu kan jiwa sosial ataupun jiwa keorganisasian itu beda-beda. Banyak juga yang mereka itu suka dengan organisasi ya Kak Andia. Dia juga bergabung. Ada juga yang mungkin lagi gencar-gencaran atau mengenal organisasi, dia juga baru gabung. Itu banyak. Jadi nggak semua orang itu kan sama. Jadi bagaimana nih secara tip atau cara kita untuk merekrut anggota-anggota tersebut gitu kan? Oke. Jadi yang jelas kami mengedepankan tentang kuantitas. Jadi di sini kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang itu kegiatan-kegiatan itu yang bisa dikatakan wow gitu Kak Andi ya, yang bisa menarik mereka ke Ikatan Mahasiswa Oku Timur. Dan juga selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya wow itu, Ikatan Mahasiswa Oku Timur ini sendiri yang benar yang dikatakan Kak Andi tadi, bahwasanya organisasi ini adalah organisasi kekeluargaan. Jadi bukan organisasi yang dia sifatnya semacam semi militer yang harus keras-keras, itu enggak, tapi di sini organisasi yang keluargaan begitu. Untuk bergabung dalam Ikam Okut itu kita mendapat apa? Yang bergabung itu akan mendapatkan apa aja sih Kak? Wah, banyak sekali ya Kak Andi ya. Banyak guys. Oke, jadi selain dari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya nantinya, yang jelas salah satu yang penting yang bisa kita gunakan untuk waktu yang panjang adalah keluarga. Jadi di Ikam Okut ini sendiri kita mengedepankan kekeluargaan. Jadi meskipun kita sudah alumni, begitu kan, kita sudah alumni, kebanyakan organisasi yang sudah alumni itu kan jarang berkecimpung lagi di organisasi tersebut, jarang berkomunikasi. Tapi beda di Ikatan Mahasiswa Oku Timur ini sendiri Kak Andi ya, kita tetap menjalin silaturahmi, komunikasi dengan alumni-alumni ini sendiri. Jadi setelah anggota-anggota Ikam Okut ini menjadi alumni, tetap bisa bergabung dengan Ikam Okut itu sendiri begitu. Oke, kita yang terakhir ya Kak. Saya mau bertanya nih sama Kak Andi dan juga Kak Juli. Harapan untuk Ikam Okut kedepannya tuh apa aja sih Kak? Dari Kak Andi dulu ya. Oke, jadi untuk Ikam Okut ini kedepannya saya berharap bisa selalu eksis, bisa selalu memberikan manfaat, bisa selalu menjadi wadah bagi teman-teman Oku Timur, bisa bermanfaat bagi masyarakat Oku Timur, dan juga untuk anggota Ikam Okut sendiri. Saya berharap semoga Ikam Okut ini nantinya bisa menjadi sebuah organisasi yang memang menjadi keluarga
kedua bagi para anggotanya, bagi para baik yang sudah masih menjadi anggota ataupun alumninya. Mungkin itu saja, dan juga bagi teman-teman semua, terutama nih buat para mahasiswa-mahasiswa baru yang berasal dari Oku Timur yang berkuliah di Lampung, jangan lupa yuk kita gabung bareng-bareng dengan Ikam Okut. Kita berkumpul bareng dengan Ikam Okut. Kita bareng-bareng menjadi sebuah organisasi, menjadi wadah. Kita berkembang bareng-bareng. Kamu akan menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda di Ikam Okut. Karena Ikam Okut istimewa dibanding organisasi yang lainnya. Bukan begitu Bang Juli? Yoi, benar sekali Mas Andi. Jadi harapan dari saya yang utama bahwasanya untuk Ikam Okut ini sendiri, organisasi ini dapat menjadi ya wadah, juga menjadi salah contoh untuk masyarakat sekitar. Jadi lebih bermanfaat untuk masyarakat. Dan juga untuk anggota-anggota Ikam Okut ini sendiri ketika sudah ataupun belum masih menjadi baik, terima kasih Kak Andi. Jadi nggak jauh beda nih dengan Kak Andi yang tadi. Harapan-harapan tentunya sangatlah baik untuk Ikatan Mahasiswa Oku Timur. Salah satu harapan untuk Ikatan Mahasiswa Oku Timur adalah mahasiswa Oku Timur, Ikatan Mahasiswa Oku Timur sendiri bisa menjadi wadah, bisa menjadi contoh untuk masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat luas. Dan juga anggota-anggota Ikatan Mahasiswa Oku Timur ini bisa menjadi agen of change. Jadi mahasiswa ini terkenal dengan agen of change, agen perubahan. Jadi ketika sudah di masyarakat, ilmu-ilmu yang bisa didapatkan di Ikatan Mahasiswa Oku Timur bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, di kemasyarakatan itu. Ya kan Kak Andi? Ya. Ya oke, jadi begitu menurut para ketua umum dan wakil ketua umum Ikatan Mahasiswa Oku Timur tentang seputar Ikatan Mahasiswa Oku Timur. Nah, cukup sampai di sini saja podcast kita hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf fironya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.